Bisa aku dapat tugas kan suruh gambar. Gambarku kayak gini. Saya gambarku kayak boneka iku pemirsa iki lho kayak boneka. Ini yang kedua pemirsa. Nih. Yang penting kan kayak orang ya pemirsa dulu entah pemirsa. Mau bisa aku gambar ini pemirsa. Ketiga ini. Ketiga ini. Ya Allah gambaranku ketiga keempat. Ini kelima. Tadi pagi tuh aku beli buffalo, terus habis beli buffalo, aku langsung ngerjain, disuruh ngerjain, ya udah aku kerjain pemirsa. Gimana ya pemirsa? Menurut pemirsa bagus apa enggak ya gambaranku pemirsa? Gambarku ambek mewarnaiku pemirsa. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini kalau lucu pemirsa gambaranku. Ini isinya tugas-tugasku. Aku kemarin kan disuruh malamnya, terus aku tadi malam itu nggak bisa tidur. Beli buffalo. Gambaranku. Ya Allah, aku guyu dewe. Gambar dewe, guyu dewe. Aku sini yo bisa sih gambar, tapi kalau gambar orang itu aku gambar sendiri pemirsa, aku nggak digambarin orang lain, aku gambar sendiri, tapi kayak hampir persis kayak orang ya pemirsa, kayak boneka. Karena dulu SD itu aku ikut apa itu kayak mewarnai, menggambar, kayak ekstrakurikuler gitu loh pemirsa, ekstrakurikuler menggambar, kayak mewarnai gitu. Jadinya aku dikit-dikit bisa, tapi ya ngono. Kok tak delok kayak boneka. Disuruh dikasih tugas gambar poster. Dikasih gambar poster, aku gambar dewe, delok-delok gambarku dewe iku sing paling lucu. Aku gambar dewe. Kok ngene ya, kok koyo boneka. Kan ada boneka sing kayak wong itu kan ada pemirsa kan ya kan. Jadi aku lihat loh kayak pertama kali aku suruh gambar kayak orang gitu, terus alat-alatnya kayak keperawatan gitu pemirsa. Aku tuh aslinya nggak bisa gambar, bisa tapi nggak jago ya, kayak gitu kayak boneka. Iku loh pemirsa, mau aku gambar tak hapus maneh, gambar gak hapus maneh karena menceng. Tapi untung cuma satu kertas toh, satu tugas itu satu kertas, nggak sampai dua kertas. Satu kertas itu cuma satu toh. Tugasnya kan ada 5 kertasnya kan pasti 5. Aku tuh misalnya aku ngerjain satu tugas itu ya kertasnya satu tugas toh, jadinya aku nggak pusing sampai pusing gitu pemirsa. Terus aku gambar mana menceng hapus mana. Tadi pagi tuh pemirsa gambar dewe nang ngarep, gak ono sing ganggu, sepi kan, omahku kan sepi ya pemirsa untungnya, jadi aku gak rame. Enggaknya aku garap gitu. Kalau aku garap gambar itu harus konsentrasi, nggak bisa itu dibikin konten itu nggak bisa, harus konsentrasi karena takutnya menceng ke sini gimana. Tapi untungnya pemirsa cuma gawe satu kertas tok. Biasanya kan orang gambar kan 2 kertas karena satu nih wis elek ngono, ireng ngono, diganti kertas lagi. Aku enggak, untungnya aku cuma satu kertas, satu tugas satu kertas, terus tugas kedua ya satu kertas, ketiga ya satu kertas, 4 ya satu kertas, 5 ya satu kertas. Untungnya pemirsa aku tuh hati-hati, jadi nih kalau makanya aku gak tak buat konten iku.
Aku konsentrasi gambar supaya aku nggak ganti-ganti kertas. Kan eman lo mirsa, ganti-ganti kertas membongi uang ya kan. Tapi aku kalau garap iku wis api. Oh, menceng tak hapus mana. Ya Allah, aku kok gambar kayak gini. Pertama kali aku gambar iki aku jadi perawat apa arsitek. Temenku lo pernah ngomong, kita aku perawat apa arsitek. Kan disuruh gambar pemirsa. Kalau arsitek kan gambar kayak jalan, rumah. Iya kan kalau kita beli gawe rumah kan pasti kita rancang dulu, ini tempat kamar mandinya di mana, terus tempat dapurnya di mana, kan harus dirangkai dulu supaya jadi rumah yang bagus ya kan pemirsa, makanya itu disebut arsitek. Ya Allah, hari ini aku kopi sampai gambaranku sendiri, tapi untungnya pemirsa cuma aku nggak bisa satu kertas tok, tugas satu kertas, tugas dua satu kertas, untungnya jadi aku kan konsentrasi lah, aku konsentrasi sepi wis iku wis dadi sehari wis dadi. Tapi untungnya pemirsa cuma satu kertas tok, tapi yo gue hapusin terus. Gambar aku iso apa gak yo gambar ngene, tapi ndelok contohnya aku misalnya aku ndelok di Google contohnya ngene, oh ngono 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 tangan iku aku ndelok iku tangan iku iso gerak sendiri gitu loh. Aku iku kalau misalnya ndelok iku harus tangan iku ndelok gambare oh ngene, tapi tanganku iku gerak ngene, terus aku ndelok maneh oh iya tepak kurang ke sini ngono. Udah dulu ya pemirsa, itu cerita aku kopior disuruh gambar aku gak iso gambar. Tapi alhamdulillah pemirsa, satu tugas satu kertas doang, 5 tugas itu satu kertas 5 tugas kan 5 kertas ya pemirsa, tapi cuma gambar satu kali langsung jadi. Ya aku gambar dewe tapi langsung jadi gimana sih. Satu kertas untung nggak 2 kertas gitu loh, misalnya satu tugas itu nggak 2 kertas, cuma satu kertas toh untungnya satu kertas toh, kan biasanya orang gambar kan sampai 2 kertas 3 kertas karena keirengan lah gini kan, mengseli lah karena wis elek kisut kertasnya, ganti kertas mana sampai entek kertasnya. Untungnya aku enggak pemirsa, cuma satu kertas tugas cuma satu kertas toh, tapi 5 kertas jadinya kan, karena tugasku kan ada 5. Tapi aku guyu. Aku wis gawe kabeh kan, wis jadi semua, tak deloki lah kok gambaranku kayak boneka. Tapi untungnya persis kayak gambar ya pemirsa, kayak anak ngene ya persis ngene ya, kayak megang perut hati ngene ya bentuk hati, apa megang hati gini. Untungnya pemirsa kayak hampir persis gitu ya, ndase iki ya hampir persis kayak misalnya gini semester gini, kayak waktunya turu ya turu ngono. Aku ya alhamdulillah ya cuma satu kertas tok tugasnya, tapi aku pertama kali ki nggambar kayak ngono, gambar uang asine aku gak iso gambar. Kok kayak boneka ngene. terakhir aku ndelok iku, "Deh, sini ya, Deh." Apa delok anta gambaranku kayak boneka. Terus katanya wis apik kok, apik ngono to. Iki lo cuma satu kertas tok pemirsa, biasanya orang kan sampai 2 kertas, satu tugas itu sampai 2 kertas ya, aku nggak, untung satu kertas. Alhamdulillah Rabbil alamin, aku kemarin nggak bisa tidur karena aku belum ngerjain tugas. Tapi aku nggak ada sih tugasnya, tapi aku tuh bukan masalah gawe tugas ya, karena aku gak iso gambar. Kok gambarku kayak boneka. Aku ketawanya itu gara-gara ndelok gambarku dewe ngono lho.
kayak aku kan buat gambar, terus aku mewarnai, terus aku ndelok gambarku dhewe guyu. Iku sing nyebabno aku ketawa sampai sekarang pemirsa. Ya Allah, gambaranku aku ya wis lah sehari jadi arsitek yo. Ya wis gak popo. Ini namanya perjalanan. Sebuah orang itu pasti akan melangkah ke depannya. Kita harus jadi apa, kita harus oh aku dapat tugas gini ya udah aku kerjain sak bisaku. Yang penting aku kan udah berusaha untuk bisa gitu. Aku tuh nggak jago, aku tuh orangnya nggak jago gambar sampai warna. Yang penting aku tuh berusaha dulu dulu tuh aku dari SD SMP SMA itu, meskipun aku nggak pinter nggak jago seperti teman-temanku yang lain yang kayak pikirannya langsung tak tek tak tek tak tek tek tuh kayak normal gitu, bahasaku normal. Ya bahasaku kan normal gitu ya Indonesia. Ya yang penting aku tuh berusaha, meskipun aku tuh nggak seperti teman-teman lain, otakku tuh nggak seperti orang-orang yang langsung tanggap ngunung ini langsung tek 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 sacet sacet itu. Aku aslinya iso sacet sacet, cuma pikiranku gak bisa sacet sacet ngono loh, gak pinter ngono lho Brisa. Tapi yang penting berusaha itu yang nomor satu, dan niat dan berdoa. Yang penting orang itu meskipun gak terlalu pinter, gak pinter jago, yang penting dia itu tidak sombong. Meskipun dia pinter tapi dia tidak bisa membawa ilmunya ke teman-temannya, tidak bisa membagi gitu loh ke teman-temannya. Oh temanku itu nggak bisa gini, ya aku ajarin ini ya, seharusnya seperti itu. Ada kan seperti itu, pintar tapi nggak bisa memposisikan dia itu, nggak bisa membagi gitu loh ke teman-temannya lain gitu. Kayak kita kelompokan kayak gini, oh temanku nggak bisa gini, tak kasih tugas gini, bisa nggak yo kamu jangan tugas gini, tapi jangan mengilok-ngilokkan teman. Oke, temanmu itu punya dunia sendiri, kamu punya dunia sendiri. Temanmu itu punya mood yang enak, ada yang enggak, itu harus diposisikan. Kalau orang pintar itu, meskipun orang pintar nggak pintar itu ngerti, oh posisinya temanku tuh punya dunia sendiri, punya keluarga sendiri, punya orang tua sendiri. Belum tentu temenmu ini moodnya itu enak gitu kan. Masa ada moodnya enak tiap hari kan, ada nggak ada kan kayak gitu kan. Oh temenku itu moodnya enak apa enggak ya hari ini, dipikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Itu harus dipikirkan terlebih dahulu pemirsa. Oh temanku gak enak, kayaknya gak enak deh, kayak kerjaan tugas tuh kayak gak enak deh, ya usah dibagi, kamu bisa nggak gini 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 tugas ini gitu. Oh iya aku bisa gitu misalnya, aku berusaha ya sampai bisa ya, ya wis kerjaan ngono. Jangan kayak ayo bagus ngono, apa namanya, kayak butuh iki dilebokno nang PPT ini karena arah iki gak membantuin. Ya jangan gitu. Semua manusia itu punya mood masing-masing dan punya orang tua dan keluarga masing-masing. Bukan kamu doang yang punya keluarga sama orang tua, pasti temanmu punya. Orang pintar itu harus bisa memposisikan temannya tuh punya masalah apa tidak. Masa kita langsung ngomong ke temannya, ada teman kita yang nggak bisa diungkapkan, dipendem, cuma bisa didengar sama orang yang dipercaya dan satu frekuensi dan dipercaya gitu. Misalnya kamu nggak tahu orang ini gimana, ya udahlah gitu, nggak usah gitu. Ya pasti teman kalian tuh punya masalah meskipun nggak diceritakan sama jenengan ya. Oke, saya cuma bilangin aja ke semuanya yang lihat aku. Ngono ayo. Aku tuh ketawa gara-gara gambarku sendiri pemirsa. Ya udah dulu ya pemirsa. Mohon maaf, aku cuma ngasih saran aja supaya tidak melakukan kesalahan seperti itu ke semua orang, maupun itu siapapun, mau teman kuliahku, mau teman siapapun, mau ceng lihat videoku, penonton setiaku, subscribe-ku. Pokoknya jangan seperti itu ya. Jangan kamu pintar, jangan di PSDW, harus dibagi ke teman-temanmu. Dan kalau kamu mau bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu. Oh temanku punya orang tua, punya keluarga, oh temanku
orangnya gak pernah cerita ambek aku. Oh, aku ngerti gak yo, aku kalau melakukan iki nyinggung dia apa gak yo. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Meskipun kalian pinter pelajaran, pinter apa, harus terlebih dahulu dipikirkan dulu. Kalau orang teman kalian gak pernah cerita ke kalian, ya berarti kalian bukan orang yang dipercaya sama dia. Gak satu frekuensi sampai nggak dipercaya sama dia gitu. Kalau aku tuh orangnya dibikin terpin, oh temanku itu ya apa namanya, aku kalau melakukan iki piye yo, temanku gelem apa gak yo ngono. Kalau aku gitu, tapi dalam hati bukan diucapno ngono. Tuh kalau aku tuh orangnya nggak jago-jago gambar, cuma bisa tapi nggak jago, bisa tapi kakak nggak bisa lah, bisa tapi nggak terlalu bisa lah. Koyo gambar, oh koyo aku rumit iku, pokoknya aku ku gambar sih ku saisokku ngono lho. Aku nggak jago tapi bisa, kok jago bisa tapi nggak jago-jago amat. Tapi alhamdulillah lah, cuma tugas satu itu cuma satu kertas doang, tugas dua ya satu kertas, 3, 4, 5 ya satu kertas. Alhamdulillah. Terima kasih ya pemirsa udah dengar ceritaku dan curhatanku hari ini menggambar 5, suruh menggambar poster 5 penyakit, menggambar poster 5 penyakit. Itu tugas, memang sih itu sangat berat banget, tapi ya kita harus melakukan itu untuk buat kedepannya kan pasti kita enak nanti kalau kita kerja. Buat kita itu melatih kita apa, mental kita, kesabaran kita, terus melatih kerapian kita, kebersihan kita dalam mengerjakan tugas. Misalnya aku gambar tuh kertasnya tuh rapi apa enggak, bersih apa enggak, cepet apa enggak, itu melatih mental juga. Tugas itu akhirnya tugas itu memberi kita kesabaran, kebersihan, kerapian, terus cepet apa enggak nih orang. Nanti kalau misalnya kalau perawat itu ke pasien itu tak apa enggak. Tapi kalau guru itu kalau misalnya apa ya ngerjain tugas itu, misalnya disuruh bos apa kepala sekolahnya itu disuruh ngerjain tugas ini, oh Reki udah bisa ngono. Misalnya kalau dosen yang ngono disuruh ketua suruh ngerjain tugas ini dikerjaino, oh hari ini sudah bisa ngono. Aslinya itu melatih seperti itu. Misalnya kalau jadi dosen guru, tapi aku pingin jadi dosen. Dosen enak, dosen perawat itu adalah kerjaan mulia. Semua kerjaan, semuanya ya kerjaan mulia, yang penting halal, yang penting itu halal dan bisa melatih mental kalian juga. Kalau orang lain ngasih tugas itu gitu, melatih mental, kerapian, kebersihan, terus ke apa ngono lho, kebersihan, kerapian dan kesabaran dan niat. Itu yang kalau kita diberi tugas pasti gitu. Oke, kita harus sabar. Bye bye. Mama, meskipun gambarku kayak boneka. Ayo deh, bye bye. Aku ngimpiku ada rumah itu isinya aku ono Bagong. Terus Bagong iku kayak goreng mama nang mimpiku. Terus habis itu tadi siang, terus habis itu aku melayu golek pertolongan. Ternyata dalam mimpiku temen kuliahku sing nyelau, aku bantuin mbak temen kuliahku. Ternyata ada yang di mimpiku, temen kuliahku, cuma mimpi tok itu. Ini roti apa ini ya pemirsa? Oh ini roti sisir gengs. Ini loh, emang roti sisir itu emang nggak ada isinya. Dulu mamaku pernah beli ini nih, aku ya pernah beli ini pas Joyoboyo ya beli ini tahu. Nih Joyoboyo Surabaya. Enggak ada nih. Itu sih roti sisir pemirsa. Ndak ada isine. Iku siji ku. Ada siji ku separuh. Bukaan.
Loh, bisa isi ya. dibagi. Nih. Enggak nih ya. Ini lama balikan lebih mantap. Sebab nyampe di sisi. Kita iki sih ono mentek kotok kayaknya. Namanya sudah sosir. Kalau orang jualan itu nggak segini pemirsa, kok dibentuk ono lentengan itu biasanya isi papat. Tapi sih aku kalau ada roti sisir ini tuku ngono. Nah. Nggak mana tadi? Namanya roti sisir. Jangan lupa minum air putih. Iya. Ada. Air putih. Enak teman. Ambil es belewa mau. Roti ini segar. Itu suaranya di Satima. Iya roti terus minumnya es mesti deh. Gak mungkin minum air putih tapi dingin. Gak mungkin tuh air putih nggak dingin. Yang baru bergabung silakan di subscribe ya pemirsa, dan di share ke semuanya. Yang sudah subscribe dan di share ke semuanya dan ditonton, terima kasih. Oke pemirsa, nonton video selanjutnya. Dadah. Nah tuh itu ya apa? Nah tuh kurang matang kok. Pemirsa tidak tahu. Oh tahu, nang bayi ono Binatu. Iya. Pemirsa, itu namanya binatu. Ini loh nih, lo aneh loh. Dek, kak ketokan. Coba maisa isinya. Enak tadi. Iya apa deh? Iki tak lah. Iki tak. Coba maisa. Ono bijinya yo. Asal dia lo bikin lu. Bijinya kayak gini. Namanya binatu. Enak bisa manis. Enak deh. Kan kurang matang ya. Urusnya. Enak ya manis ya. Lama matang mana? Kurang matang ini. Pisang susunya pemirsa lo, ini perwakilannya gede-gede, dan pemirsa ini binatunya yang tadi dimakan. Binatu di Satima suka, almarhum mbahku juga suka, namanya Busawani. Iku asine mamaku paling gak terima. Iya, anaknya
bahasa kalau saya ngemen. Anak itu teraman men. Nggak terima apa ya. Ini pemirsa gedangnya gede-gede. Jangan Lo kisut. wah ya. Gede-gede kan ini pemirsa. Pisangnya. Ini lemonnya. Gede. Ini pisang susu. Bener yang beli rujak ini ya. Bener yang antar rujak. Ayo pemirsa, siapa yang mau ngasih itu rujak ke Bude, Rujak ulat. bisa DM aku ke Instagramnya Putri Putri Lestari _ TV. Ini pisangnya pemirsa gede kan lu, kayak bongi. Dia mari mangan binatu loro lho pemirsa, langsung turu. Makan nasi manggas. Sama makan nasi manggas. Enak mangan mie ini. Apa rujak? Aku kok gaya nih. mie gelas. Iya, aku Sing kaya iku tonggoku. Dadah dulu ya pemirsa, dadah deh. Karena Bude lagi kepingin rujak pemirsa. Iya, ada yang beli rujak. Kalau misalnya kon kepingin rujak apa ayam bakar? Nanti ayam bakar. Ame ura-pura pemirsa gandengan. Tapi sing enak pemirsa. Panas pemirsa. Tuh tadi malam itu curhatanku pemirsa. Gambaran kayak boneka. Katanya Bude kayak apa deh? Ceritaku. Kumat. Kumat ngomel sendiri. Tadi malam itu. Kak duwe konco dia tuh aku ngomel ambek sapa deh. Makanya. Makasih ya pemirsa yang sudah menonton dan subscribe YouTube aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-temannya ya pemirsa. Saya minta doanya supaya saya 1000 subscriber dan 4000 penayangan ya pemirsa. Saya doakan yang sakit diberi kesehatan, yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan dengan jodohnya, yang sudah dapat pacar tapi belum dinikahi semoga segera dinikahi ya pemirsa. Jangan bosan-bosan ya pemirsa.